biar cepat sembuh. Jadi dia Jero Mangku Alit punya tugas juga untuk memberikan doa bagi orang-orang yang sedang sakit ini. Ya. Dan berbagai macam keperluannya. Tapi kalau misalnya hal-hal yang berkaitan dengan legalitas, misalnya sudi badani ya atau wisudi ya atau pemberkatan perkawinan ya itu harus dilakukan oleh seorang pandita ya. Jero Mangku Gede juga tidak boleh. Tetapi kalau untuk memberikan pembabaran dharma ya secara umum membahas tentang beberapa doktrin-doktrin, nah Jero Mangku Gede boleh. Terus memberikan pelatihan-pelatihan meditasi, Jero Mangku Gede itu boleh ya. Nah, kalau pandita itu lebih luas lagi ya, karena pandita itu seperti saya gitu ya, uh, itu representatif dari sangga ya. Kalau misalnya katakanlah di Kabupaten Cilacap ini ya atau Jawa Tengah bagian barat ya katakanlah itu tidak ada biksu sangga ya, maka seluruh tugas dari biksu sangga diambil alih oleh pandita seperti saya. Ya, maksudnya ada tugas-tugas kemasyarakatan. Jadi semua tugas kemasyarakatan diambil alih oleh seorang pandita, ya, pandita Lokapalasraya. Nah, tetapi kalau yang eh, apa namanya, yang hal-hal yang lebih sangat spesifik ya menjadi kewenangan sangga saya tidak ambil alih ya. Misalnya apa namanya dalam suatu ritual besar, misalnya Katina begitu. Katina saya tidak bisa mewakili sangga ya karena untuk menerima dana dari masyarakat itu memang wewenang daripada sangga, tidak boleh diwakilkan oleh pandita ya, gitu. Dan beberapa ketentuan yang lain ya itu memang wilayahnya sangga. Jadi kalau misalnya ada event yang cukup besar di mana sangga harus hadir, berarti saya sebagai pandita Lokapalasaraya harus mendatangkan sangga atau biksu gitu datang di dalam upacara itu. Kemudian saya sebagai pandita Lokapalasaraya harus memimpin. Ya. Oke, untuk mengulang kembali penyegaran, kemarin minggu lalu kita sudah ada pengenalan ya. Sekarang saya memberikan pengenalan lagi. Ya. Ini lebih apa ya? Bentar. Oh, saya tidak muncul ya. Oke, sorry. Tadi ada gangguan teknis. Saya secara standar ya, Bapak Ibu, teman-teman ya, itu membuat satu kotak tersendiri namanya Pabajiran. Ya, Pabajiran ini tempat untuk meletakkan berbagai macam sesajen ya. Ya, ini ada peralatan-peralatan puja. Ya, saya menggunakan ini namanya yinsing. Yinsing ini adalah lonceng ala Mahayana Utara ya, dipukul seperti ini. Ini untuk menggantikan lonceng seperti ini karena ada beberapa bagian kalau misalnya dalam ritual ini saya seorang diri, jadi saya tidak bisa menggunakan banyak alat sekaligus ya. Ini harus saya bagi ya. Ini ada tambur segala. Jadi saya harus bagi dengan beberapa orang atau bagian mana yang bisa saya mainkan menggunakan kedua tangan. Jadi saya harus pilih. Nah, ini salah satunya. Lonceng ini juga akan saya gunakan di dalam ritual. Ini bisa bergantian dengan lonceng ini, ya. Karena sebetulnya fungsinya sama saja, ya. Tetapi yang ini versi Mahayana Utara.
ya. Kemudian ini biasa ya, lonceng, ya. Terus ada wajra, ya. Seorang praktisi tantra itu wajib punya ini. Jadi ini seperti pasangan spiritualnya, ya. Jadi harus punya lonceng, harus punya wajra dia. Dan ini sebaiknya dibawa kemanapun pada saat dia pergi melakukan pelayanan dharma. Ya. Ini adalah peralatan yang paling minimal. Kalau dia tidak bawa peralatan yang lain, tidak bawa dupa, tidak bawa pelita, tidak bawa berbagai macam persembahan, maka ini paling minimal harus dibawa ya, di dalam pelayanan keagamaan. Ya. Kalau ini adalah tempat untuk nektar dharma, ya. Ini biasanya diisi dengan air teh ya, atau mungkin campuran dari beberapa jenis air fermentasi ya, yang manis rasanya. Nanti pada saat selesai dari ritual, kita akan memberikan air nektar ini ya kepada setiap orang ya, termasuk saya sendiri sebagai pemimpin ritual. Terus ini adalah air untuk blessing ya, air untuk blessing. Jadi kalau tidak ada peralatan ini, Anda bisa ganti dengan gelas atau mangkok, tidak menjadi masalah. Ya. Biasanya blessing ini saya menggunakan peralatan seperti ini ya, untuk di kepret gitu ya, dicipratkan. Nah, sementara kotak ini ya, ini berisi apa namanya, berbagai macam sesajian. Ini memang saya kemas compact ya. Satu kotak ini ukuran kurang lebih sekitar 25 kali 40 cm kurang lebih. Itu isinya sekitar 15 mangkok kecil kayak gini. Ya, 15 mangkok kecil ya, karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, di sini ada 3. Nah, bagian tengahnya ini itu saya isi dengan bunga pancawarna. Ya, bunga pancawarna ini boleh dibilang wajib ya. Kalau dalam suatu ritual kita, ini memang sebaiknya ada. Kalau tidak ada bunga pancawarna karena sulit mencari bunga, Anda bisa isi dengan biji-bijian. Ya, yang tengah harus warna putih, simbol dari Vairocana atau kekosongan. Ya, terus yang sebelah kiri ini simbol dari arah barat sebetulnya. Ya, ini warna merah ya, simbol dari Amitabha Buddha. Ya, ini cinta kasih. Terus yang sebelah sini, ini harusnya selatan ya, ini berwarna kuning, yaitu Ratna Sambawa, simbol dari kesejahteraan. Ya. Kemudian yang seberangnya itu berwarna hijau, ya, itu simbol dari Amuga Siddhi atau kekuatan, ya. Segala macam kekuatan fisik, kekuatan spiritual, ya, termasuk juga kekuatan duniawi, ya, pencapaian-pencapaian duniawi, kekuasaan, ya, berarti simbol daripada Amuga Siddhi. Dan yang warna yang bagian timur ya harusnya ya, ini yang bagian kanan itu berwarna biru ya, atau berwarna ungu atau berwarna hitam ya. Ini simbol dari aksobia, kesehatan ya, kesehatan fisik maupun kesehatan mental gitu. Nah, ini di tengah-tengah ya, karena ini kan dibagi 1, 2, 3, 4, 5, jadi pas di tengah. Saya bikin demikian. Kemudian yang sebelah sini ya, ini ada eh, apa namanya, teh gitu ya, teh simbol dari kesejahteraan ya, kesehatan. Terus ada juga obat-obatan gitu, kalau misalnya mau pakai yang alami seperti yang kemarin saya sampaikan, jadi kita bisa pakai irisan jahe, lengkuas, kunyit ya, dan sebagainya gitu, kita bisa pakai. Atau merica juga bisa pakai ya, semua herbal lah ya, kayu kayu manis misalnya bisa dipakai. Terus ini adalah simbol dari kekuatan spiritual ya. Saya letakkan tasbih, kemudian benang pancawarna dan juga uang, ya, uang kuno ya, uang kuno. Nah, ini simbol dari kekuasaan, kekuasaan dan kekuatan. Saya hadirkan di dalam persembahan. Kemudian ini adalah relik Buddha. Nah, biasanya kalau misalnya kita tidak punya uh,
apa namanya Pratima Buddha, ya, Pratima Buddha atau tidak punya gambar Buddha karena mungkin di dalam membawa peralatan ini agak repot ya, wadahnya butuh tempat yang khusus, maka diwakili dengan uh, relik Buddha. Ya. Saya biasanya meletakkan demikian. Ya. Kalau tidak ya pakai handphone saja, ya ada gambar Buddhanya bisa dipakai atau gambar Bodhisattva gitu bisa dipakai. Kemudian saya juga meletakkan Ratna Mutu Manikam. Ya, Ratna Mutu Manikam ini berbagai macam jenis pecahan batu akik. Ya, berwarna-warni ya, ada yang hijau, ada yang putih, ada yang merah, ada yang biru, ada yang kuning, ya macam-macam ini. Ratna Mutu Manikam. Ya, simbol dari berbagai macam kekayaan duniawi ya, dan juga kekayaan-kekayaan surgawi karena sering digambarkan di dalam sutra itu apa namanya alam-alam surga Sukawati ya, terus Akanista dan lain sebagainya ya, itu dihiasi dengan berbagai macam batu mulia ya, akik, musara garba, kemudian apalagi ya, ya lapis lazuli dan macam-macam ya. Jadi ini simbol aja nih saya hadirkan. Nyogok ini, nyogok. Kemudian ada makanan ya, ada makanan kecil. Terus ada biji-bijian beras ya. Terus ada pelita dan ada dupa ya, dupa. Nah, satu tempat lagi ini saya biasa gunakan untuk meletakkan keris. Biasanya kalau pada saat ritual khusus saya akan letakkan keris di situ ya. Tidak apa-apa, ini sekarang saya demonstrasikan saja biar kelihatan agak keren sedikit. Sebentar. Nah, seperti itu. Jadi biasanya memang saya gunakan ya seperti itu. Tempat yang satunya lagi untuk dudukan keris gitu. Jadi kerisnya akan apa namanya sebagai sarana puja gitu kan. Di sampingnya ada dupa yang menyala. Nah, jadi ini atribut ya. Kemudian Anda juga bisa menambahkan kalau misalnya uh, sulit untuk mencari aneka bunga warna-warni ini ya. Anda bisa menggunakan biji-bijian ya. Yang putih berarti bisa menggunakan biji beras, beras ketan misalnya, itu kan warnanya putih sekali ya kan, nggak usah banyak-banyak ya. uh, Terus yang merah ya berarti pakai uh, beras merah gitu kan. Terus yang biru berarti pakai ketan hitam. Kemudian yang hijau bisa pakai uh, kacang hijau. Kemudian yang kuning bisa pakai jagung atau kedelai. Kedelai juga masuk ya. Biji kedelai juga bisa masuk ya. Nah, jadi ini bisa digunakan ya. Jadi kalau misalnya selama ini orang pakai sampah gitu ya atau pakai wadah yang agak banyak gitu, saya memang sengaja bikin compact seperti ini supaya semuanya ngumpul ya, walaupun sedikit-sedikit semuanya komponennya ada semua gitu. Nah, ini kembali lagi Bapak Ibu, ini memang kalau misalnya mau digunakan ya eh, seperti ini standarnya oke ya. Tetapi tidak harus seperti ini juga tidak menjadi masalah gitu kan. Karena biasanya kita di Buddha itu ada minimal 5 macam jenis persembahan. Yang pertama itu berupa makanan atau buah-buahan. Biasanya kita menggunakan beberapa jenis ya buah-buahan lokal aja lah. Adanya jambu ya kita persembahkan jambu ya.
mungkin 1 atau 3 biji atau beberapa biji begitu disusun yang bagus ya. Kalau ada mangga ya kita persembahkan mangga, kalau ada durian ya durian, kalau ada apel apa segala macam, pisang ya kita persembahkan pisang itu kan sebagai simbol dari hasil bumi ya. Makanan pasti ada, kemudian pelita ya, itu ada, lilin gitu kan. Kemudian dupa ya. Dupa juga tidak harus menggunakan dupa, misalnya Anda terbiasa pakai kemenyan ya pakai kemenyan. Oke, kalau tidak ya Anda bisa pakai minyak wangi misalnya ya, di dalam botol bisa dibuka sedikit sebagai pengharum kayak aromaterapi, itu juga boleh ya, boleh digunakan. Sementara kalau misalnya Ratna Mutu Manikam ini ya, kalau misalnya ada ya silakan, kalau tidak ada ya tidak menjadi masalah. Berarti cari substitusi yang lain ya. Jadi intinya adalah uh, ada makanan atau buah-buahan ya, kemudian ada bunga, terus ada dupa, ada lilin atau pelita, dan ada air. Ada 5 macam minimal ya. Kalau di dalam ritual-ritual standarnya Buddhis ya, baik itu di Theravada, di Mahayana, di Tantrayana, semuanya sama, minimal ada 5 macam di situ. Ya. Kalau tidak ada, ya paling minim sekali ya itu air. Ya, air 1 gelas begitu ya, 1 gelas diletakkan. Atau air dengan selembar daun gitu. Itu juga boleh biasanya. Ya. Sementara kalau misalnya Anda lagi mau ritual, tidak ada dupanya, sementara Anda ingin membacakan mantra persembahan, Anda bisa visualisasi ya dengan mudra, ya mudra apa namanya, dupa ya, persembahan mudra dupa. Kemudian Anda bayangkan, Anda visualisasikan Anda membawa sebatang dupa, kemudian Anda persembahkan. Jadi visualisasinya juga harus main. Ya. Kemudian bunga juga ya. Anda bisa visualisasikan membawa bunga dipersembahkan yang lagi mekar. Terus pelita, ya Anda bisa visualisasikan pelita gitu. Terus makanan ya, naividye, ya, Anda juga bisa visualisasikan ya. Kemudian argam, ya, air. Ya, terpaksanya tidak ada apapun, sementara Anda ingin melakukan kebajikan di depan altar kebajikan ya, Anda bisa visualisasi lebih dulu. Kemudian ada juga biasanya di dalam ritual kita, ritual-ritual yang khusus itu menggunakan bulu merak ya, bulu mata merak. Ini adalah simbol dari uh, kebijaksanaan, eye of wisdom ya, Mahamayuri ya. Biasanya pada saat ritual pagi dan sore kita akan baca mantra Mahamayuri gitu. Ini simbol dari melenyapkan segala macam kegelapan, kekuatan-kekuatan black magic ya di sekitar kita sehari-hari ya, yang biasanya datang pada saat matahari terbit, sebelum matahari terbit atau sebelum matahari setelah matahari tenggelam, biasanya kayak gitu. Kita baca mantra Mahamayuri. Nah, terus juga karena ini saya beli online ya. Biasanya dalam beberapa jenis ritual, kalau misalnya Anda mau agak sedikit lebih kompleks lagi, ya, Anda bisa menggunakan 1 mangkok ya, itu beras. Beras biasa saja, warna putih atau warna apa saja tidak menjadi masalah. Biasanya ini akan dijadikan sebagai persembahan. Dalam salah satu bagian dari sadhana yang kita baca, itu bagian yang ketiga kalau tidak salah, itu akan ada mengundang kehadiran Buddha, Bodhisattva, para dewa pelindung Dharma, Dharmapala, ya, terus leluhur dan sebagainya kan. Nah, jadi pada saat kita membaca satu persatu, kita bisa sambil mengambil ya biji berasnya, kemudian dilemparkan ke angkasa, ya, gitu, dipersembahkan ke angkasa. Ya. Bisa ditembakkan seperti ini, atau juga bisa dilemparkan seperti ini. Ya. Jadi intinya adalah dipersembahkan ke angkasa ya, biji beras gitu. Nah, oke, Bapak Ibu, ini ritual set saya ya, kayak gini. Dan ini juga ada tambur. Biasanya saya gunakan ya pada saat pembuka atau ada bagian tertentu ya saya akan pukul.
Ini saya perkenalkan lagi yang lebih. Ini jam berapa sudah? 4.34. Ya, oke. Untuk penggunaan keris, ini tidak setiap hari, tidak setiap sadana, tidak setiap event. Ya. Penggunaan keris ini biasanya hanya saat kita melakukan sadana dharma pala atau sadana guru yidam, ya, atau bahasa mudahnya adalah kita mengundang dharma protektor atau pelindung dharma, ya. Karena keris ini adalah simbol dari Wajrapani, ya, atau dari pelindung dharma, ya. Ini adalah pengganti dari Wajrakilaya yang versi Jawa, ya. Wajrakilaya itu atau apa ya, bentuknya kayak gimana ya? Di sini tidak ada sayang, ya. Ya, Wajrakilaya itu ya uh, uh, sebuah blade atau sebuah pisau, ya, sebuah pisau. Terus di atasnya kepalanya itu pegangannya itu bentuknya seperti muka-muka daripada raksasa gitu. Terus ada kepalanya di bagian atas. Nah, itu memang ditancapkan. Tetapi untuk menancapkan Wajrakilaya ini tidak sembarangan karena Wajrakilaya ini dikeluarkan hanya oleh praktisi tantra lanjutan, ya. Jadi praktisi tantra yang baru belajar sebaiknya jangan menggunakan Wajrakilaya atau jangan menggunakan keris. Kenapa? Karena Wajrakilaya itu dimaksudkan untuk menaklukkan atau menundukkan energi-energi yang buruk, ya, atau makhluk-makhluk yang jahat, ya, yang memiliki kilesa yang besar gitu kan. Jadi pada saat kita keluarkan kemudian kita tancap, ini sebetulnya adalah tantangan terbuka, ya, tantangan terbuka. Artinya kita sendiri harus sudah siap. Begitu menancapkan ini kita sudah harus siap bertarung secara energi bahwa ini adalah tantangan terbuka. Saya mau menundukkan makhluk halus itu yang punya energi buruk gitu kan. Saya akan taklukkan supaya apa? Supaya dia tidak lagi mencelakai makhluk-makhluk atau orang-orang di sekitarnya, di sekitar lingkungan ini, atau dia bisa kita manfaatkan sebagai pelindung dharma, sebagai protektor. Dari tadinya dia jahat, kemudian kita paksa dengan meminjam kekuatan daripada dharma pala, ya, daripada pelindung dharma atau guru hidam, kita paksa dia supaya dia mengikuti apa yang kita inginkan, bermanfaat untuk kebajikan. Jadi kita paksa melakukan kebajikan. Sebab kenapa kita paksa? Sebab kita tahu kalau dia selalu melakukan perbuatan yang buruk, kehidupan berikutnya dia akan terlahir dalam kondisi yang buruk, ya. Karena kasih sayang, kita memaksa dia untuk melakukan kebajikan supaya apa? Supaya kehidupan yang akan datang dia terlahir dalam kondisi-kondisi yang penuh dengan hal-hal yang baik, gitu. Lagi pula itu juga akan bermanfaat bagi makhluk-makhluk di sekitar, ya, bagi orang-orang di sekitar yang tadinya mungkin terpengaruh oleh energi negatifnya menjadi gampang sakit, ya, kemudian area menjadi tidak subur dan macam-macam, ya, itu menjadi lebih lebih kondusif, ya, lebih bagus gitu. Nah, makanya keris atau Wajrakilaya ini tidak dalam setiap ritual kita gunakan. Ya, penggunaan ini itu membutuhkan pelatihan khusus, ya, terutama adalah harus menguasai Bajrageni. Ya, Bajrageni itu adalah latihan meditasi yang selama ini kita latih di dalam grup, ya, selama ini itu adalah untuk menguasai energi dan mind sekaligus. Itu memang tujuannya adalah salah satunya adalah untuk menaklukkan daripada makhluk-makhluk yang bertabiat buruk, ya, seperti asura, yaksa, ya, beberapa jenis hantu-hantu yang apa namanya, yang memiliki sifat-sifat jelek. Kira-kira demikian. Nah, oke. Okay. Jadi kalau misalnya Anda tidak menggunakan keris, ya berarti kalau misalnya Anda membawa keris pun, ya, karena sebagai atribut budaya, sebaiknya kerisnya kalau misalnya dibawa ya digeletakkan begitu saja, ya, dengan rangkanya.
ya taruh tertidur begitu, ataupun kalau misalnya dicabut, ya berarti jangan ditegakkan, ya. Jadi ditidurkan saja seperti biasa. Kalau ditegakkan berarti ini adalah tantangan terbuka. Kalau Anda tidak kuat, ya tidak punya cukup energi, terus main Anda lemah, berarti Anda akan terkalahkan, ya, dan kemudian itu akan berpengaruh untuk diri Anda sendiri. Nah, oke, sekarang berarti kita akan pengenalan ke ritualnya kembali. Oh, oke, oke, oke. Ya sudah, lain kali. Lain kali. Ah, ya, oke. Ya, oke, oke, oke. Ya. Oke, berarti ini dari ini masuk ke sana aja, biar full semuanya. Nah, ini baru nih full perdukunan. Ya kalau orang umum kan melihat kayak gini kan agak aneh, ya kan? Ini ritual peralatannya banyak banget ya, terus aneh gitu kan? Ini apa gitu? Padahal ini semuanya penuh dengan nilai-nilai kebajikan, simbol-simbol dari kebajikan ada di sini gitu. Dan praktisinya juga harus praktisi yang tidak cuma sekedar bisa baca mantra dan doa saja, tidak bisa hanya dengan mengandalkan niat baik saja, tapi juga ada hal-hal yang harus diperhatikan, terutama berkaitan dengan kondisi batin. Oke, kita buka dulu. Seperti biasa ya, Bapak Ibu, kita ritual. Tata caranya dari seluruh sadana ini, saya kemarin ada berikan PDF-nya ya ke Bapak Ibu semua. Dari 1 sampai 13, ya, ini adalah ritual standar di dalam kasogatan. Ini tidak boleh dilompat-lompat, tetapi ada bagian yang boleh dikurangi. Tidak harus dibaca semua, ya. Ada bagian yang harus dikurangi. Dan juga ada bagian di sini yang tidak tercatat, ya. Karena harus memang disampaikan secara oral langsung ya. Bagian yang pertama itu pembersihan diri. Tapi sebelum pembersihan diri kita biasanya melakukan penghormatan kepada Tri Ratna Buddha, Dharma dan Sangha ya. Buddha, Dharma dan Sangha ini adalah objek puja ya, di dalam Buddhism ya, itu wajib ya. Kita kalau nggak bisa nama sekarang ya berarti kita cukup Om, A, Om ya. Dua jari ya, mudra Maha Upredwala ya, diletakkan di kening sambil menundukkan kepala. Om, berarti saya menghormat kepada kesadaran, saya menghormat kepada Buddha artinya Om. A, ya itu di apa namanya, di bawah tenggorokan ya. Ya, saya menghormat kepada Dharma. Ya. Kan Dharma itu harus di speak, harus diucapkan. Ya. Di sini ada pita suara, jadi A. Saya menghormat kepada Dharma, ajaran, kebenaran. Hum. Ya. Kenapa harus di hati? Karena harus masuk ke dalam, harus dipraktikkan. Ya. Sangga adalah komunitas yang berpraktik. Oleh karenanya, semuanya harus masuk ya ke dalam hati. Hum. Jadi saya menghormat kepada Sangga. Ya. Om, A, Hum. Ya. Ini setiap kali kita mau sadhana, membuka atau menutup sadhana juga wajib seperti itu. Om, A, Hum. Ya. Atau bernamaskara. Ya. Dan setelah itu sebelum ritual dimulai ya, kalau misalnya Anda membawa peralatan-peralatan puja seperti ini ya, peralatan-peralatan pujanya kemudian disakralkan lebih dulu ya sebelum mulai pembersihan yang lain ya. Jadi katakanlah ini keris saya cabut. Ya. Jadi kalau Anda membawa sarana-sarana puja ini ya,
pelitanya sudah dinyalakan, berarti Anda sudah siap, dupanya juga sudah dinyalakan. Kemudian peralatan puja kayak bajra, ya, ini disakralkan. Ya. Om Ram, Om Swar, Namo Satanam Sampai Sang Puja, Kotinam Jita, Om Jara Wajra, Om Bur, Om Mani Padme, Om. Diletakkan. Terus loncengnya juga. Om Ram, Om Swar, Namo Satanam Sampai Sang Buddha, Kotinam Jita, Om Jara Wajra, Om Bur, Om. Terus lonceng satunya juga ya, Om Ram, Om Swar, Namo Satanam Sampai Sang Buddha, Kotinam Jita, Om Jara Wajra, Om Bur, Om Mani Padme. Ini alat puja ya. Kemudian airnya juga Om Ram, Om Swar, Namo Satanam Om Bur, Om Mani Padme. Supaya ini menjadi air berkah. Ya, wadah nektar ya Om Ram, Om Swar, Namo Satanam Om Bur, Om Mani Padme. Wadah nektar juga nanti setelah itu baru diisi dengan air nektar. Nah, terus kalau misalnya Anda melakukan ritual khusus ya, kerisnya juga sama ya. Disakralkan dulu ya. Om Ram, Om Swar, Namo Satanam Om Jarawat, Om Bur, Om Mani Padme. Ya, terus baru diletakkan demikian. Nah, terus kalau misalnya ada benda yang sulit untuk diangkat, berarti dupanya yang diangkat. Ya. Om Ram, Om Swar, Namo Satanam Om Jarawat, Om Bur, Om Mani Padme, Om. Nah, sudah selesai semuanya peralatan disakralkan, berarti Anda sudah siap untuk melakukan sadhana. Nah, dari keseluruhan sadhana ini, Bapak Ibu, perlu untuk diperhatikan, awal sebelum mulai kita pembersihan diri, ya, pembersihan diri. Tentu saja, kalau sebelum itu Anda bisa cuci tangan, ya cuci kaki, ya. Terus kalau bisa mandi lebih bagus, bersih, bersalin pakaian yang bersih, ya. Kalau tidak ya minimal tangan dan kakinya bersih, mukanya bersih, ya. Kemudian Anda membersihkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh tubuh, ucapan dan pikiran, ya. Ya. Sambil tangannya dikatupkan, ya. Om Sude Sude Maha Sude Visude Swaha. Om Sude Sude Maha Sude Visude Swaha. Om Sude Sude Maha Sude Visude Swaha. Tangannya digosok, telapak tangannya, kemudian bahunya, seperti kalau kita mau menghadap raja, terus pakaiannya dibersihkan. Om Surtis Surtis Mirtis Mirtis Swaha. Om Surtis Surtis Mirtis Mirtis Swaha. Om Surtis Surtis Mirtis Mirtis Swaha. Mulutnya dibersihkan. Mungkin tadi habis kita mengumpat orang kan. Om Mohi Mohi Maha Mohi Swaha. Om Mohi Mohi Maha Mohi Swaha. Om Mohi Mohi Maha Mohi Swaha. Terus mukanya diusap ya, sampai ke belakang. Ya, kita memulai sesuatu yang baru dengan pikiran yang bersih ya, dengan energi yang bersih. Om Krecara Gana Humri Swaha, Om Krecara Gana Humri Swaha, Om Krecara Gana Humri Swaha. Terus telapak tangan, telapak kakinya ditiup sambil dibersihkan. Kiri dan kanan. Ya. Nah, ini simbol dari membersihkan aktivitas tubuh, ucapan, pikiran. Dan kita siap untuk memulai ritual kalau sudah seperti ini. Nah, ini kalau misalnya Anda mau ngidung boleh ya untuk mempersembahkan dupa. Kalau tidak ya berarti Anda bisa pakai lagu pendupaan ya juga boleh. Kalau tidak pun juga bisa di skip ya. Bagian ini bisa di skip. Ya. Karena puja kidung ini salah satu kelengkapan di dalam ritual saja. Karena harus ada gita, gita itu lagu, gata, gata itu sajak ya. Gita, gata, mantra, mudra, sutra,
Sutra itu berarti khotbah, ya. Mudra itu berarti gerakan-gerakan tangan yang sesuai dengan apa namanya mantranya. Kemudian prasara, prasara berarti ada atribut-atribut ritual, ya. Sesajen terutama ya persembahan-persembahan, ya, ritual, peralatan ini prasara semua. Ya. Terus gita, gata, mantra, mudra, prasara, kemudian sutra, ya sutra khutbah, kemudian ada uh, jana, ya jana itu berarti kekuatan konsentrasi. Jadi Anda uh, melakukan ritual, ritual ini adalah bagian dari latihan meditasi Anda. Ya, jadi mengucapkan mantra, Anda harus mendengarkan sendiri suara Anda. Ya, jadi bagaimana suara itu diucapkan oleh diri Anda, itu Anda harus fokus pada suaranya. Ya, karena sadhana ini adalah bagian daripada meditasi, meditasi dalam gerak. Ya, jana. Ya, terus kemudian ada apalagi ya, saya lupa. Ada 11 komponen ya, semuanya nanti saya urai. Udah lama ini. Nah, berarti kalau misalnya di bagian yang kedua ini Anda mau ngidung, Anda boleh ngidung. Kalau enggak, berarti Anda pakai lagu kedupaan. Ya. Misalnya kalau ngidung adalah Amo Wani Ujo Bhakti Sinumat Pancaka Mupya Amadangi Jagat Raya Sinan Uruping Tupo Arum Angang Berkendanyo Pupu Sing Tupo Sembah bekti Ring Yang Kutu Om Namah Buddhaya Om Namah Dharmaya Om Namah Sanghaya. Ini kalau penebang ya, nanti tembangnya direkam juga. Kalau enggak pakai bahasa Indonesia berarti bisa lagu pendupaan. Nah, biasanya saya sebelum ngidung ini, kalau misalnya saya menggunakan apa namanya genderang, tambur, itu saya akan bunyikan dulu. Ya. Ini juga ada aturannya untuk membunyikan ini. Ya. Ya, ini 5 kali Om, Ram, Kri, A, Om. Diulang 3 kali. Kri, A, kasih jeda, kemudian diulang. Om, Ram, Kri, A, Om. Nah, sudah. Baru kemudian nembang, gitu. Bisa. Nggak masuk ya? Ya. Nggak apa-apa lah. Yang penting sampel aja. Nah, sudah itu baru kemudian
kita melakukan sadhana ya. Jadi ritual secara umum di dalam Buddhisme ini adalah praktik kebajikan juga ya. Jadi kebajikan menggunakan doa. Tidak ada doa-doa yang negatif di dalam ritual-ritual agama Buddha. Jadi kalau mau nyantet orang jangan pakai ritual agama Buddha. Nggak bisa. Ini adalah doa, tujuannya adalah untuk menekan kekuatan atau energi yang buruk yang sudah ada, yang muncul. Ya. Atau membuat energi yang tadinya, energi buruk yang tadinya mau muncul, tidak jadi muncul, dipres. Atau membuat energi yang tadinya belum, energi baik yang belum muncul, dimunculkan. Atau energi baik yang sudah ada, kemudian dikembangkan. Tujuan daripada ritual, apa namanya, Buddhisme, agama Buddha itu seperti itu. Ya, secara umum. Jadi makanya isi daripada ritualnya itu adalah nilai-nilai kebajikan semua gitu. Kalau mau nyantet orang, ritualnya beda. Nanti saya ajari sendiri. Ya, konsentrasinya beda. Ya, sebetulnya ya dengan ritual yang sama ya, tetapi arah pikirannya kemana gitu kan. Nah, setelah apa namanya membersihkan diri, yang pertama kemudian kita mau nembang sebagai pembuka karena gita dan gata itu adalah bagian yang membuat ritual itu menjadi sakral dan memiliki kekuatan ya. Kemudian setelah itu kita bacakan gata. Ya, setelah tadi gita, yang pertama gita pembuka, kemudian gata. Gata ini adalah sajak. Ya. Sajak apa? Sajak kebajikan. Makanya di bawahnya itu ada yang harus kita baca. Untuk memulai praktik kebajikan yang belum dilakukan, untuk mempertahankan dan mengembangkan praktik kebajikan yang sudah dilakukan, untuk mencegah ketidakbajikan yang belum dilakukan, dan untuk mengikis kebiasaan yang tidak bajik yang telah dilakukan. Untuk menolong makhluk di alam menderita, apapun yang kami lakukan dengan niat dan tekad yang benar dan murni. Untuk menggenapi hutang karma masa lalu yang dilakukan sejak masa bereon kalpa, memurnikannya kembali melalui tubuh, ucapan, dan pikiran, semoga mendatangkan kebaikan beribu kali lipat. Semoga kami selalu dekat dengan Dharma hingga tercapainya pembebasan nirwana. Nah, kemudian ini kan sudah niat baik nih. Niat baik ini ya, itu mengkondisikan 4 hal sekaligus. Menekan yang buruk yang sudah muncul, melenyapkan yang buruk yang belum muncul, menumbuhkan hal baik yang belum muncul, dan mengembangkan hal baik yang sudah muncul. Ini ada 4 sekaligus. Dan baca mantra untuk melipat gandakan niat baik ini menjadi beribu kali lipat. Karena sadhana itu adalah praktik kebajikan kita, sama di kita ya dalam bentuk ritual, ini punya nilai kebajikan ya. Kalau Anda tidak punya cukup harta untuk bisa diberikan kepada orang lain, membantu meringankan penderitaan kesulitan orang lain, minimal Anda melakukan ritual sadhana, mengembangkan pikiran-pikiran yang baik. Dan pikiran yang baik ini ada nilainya, ada karma baiknya. Oleh karenanya karma baik ini harus dilipat gandakan, ribuan kali lipat, ya. Sehingga kita juga akan mendapatkan manfaat ini ya dalam waktu-waktu yang akan datang. Ya, dilipat gandakan. Om Sambara Sambara Bimana Skara Maha Jawahum, Om Semara Semara Bimana Skara Maha Jawahum. Om Sambara Sambara Bimana Skara Maha Jawahum. Om Semara Semara Bimana Skara Maha Jawahum. Om Sambara Sambara Bimana Skara Maha Jawahum. Om Zamara Zamara Vimana Zara Mahadewa 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 Om. Ah, itu dilipat gandakan. Ya, ini perbuatan bajik yang ada nilainya. Ya, karena di dalam sadhana kita itu kita tidak memusuhi setan
iblis dan sebagainya, justru mereka kita undang datang. Mereka yang selama ini tidak terawat di jalan-jalan, ya, tidak terawat di apa namanya, di peguburan, ya, tempat-tempat sunyi dan lain sebagainya, kemudian berpotensi mencelakai makhluk lain di jalan-jalan, ya. Kenapa? Karena mereka tidak ada yang rawat, tidak ada yang memberi apapun. Jadi kita undang datang mereka, ya. Terus kita beri aneka macam persembahan-persembahan supaya mereka itu merasa terpuaskan, ya, supaya mereka paling tidak kebutuhan dasarnya itu tercukupi sehingga mereka tidak berpikir untuk mencelakakan makhluk lain. Nah, jadi ini ada nilai kebajikan, ya. Ya, oleh karenanya nilai kebajikan ini bisa dilipat gandakan, bisa kita petik manfaatnya di masa-masa yang akan datang. Nah, ini ritual di dalam agama Buddha. Dan setelah itu, setelah membaca tekad, ya, melipat gandakan tekad dan kebajikan, kita membersihkan mandala. Ya. Kalau misalnya di dalam satu area Anda misalnya situs nih, Anda kan belum tahu nih posisi luas mandalanya seberapa. Kalau misalnya kayak di altar, ya, wihara kan berarti sudah ditentukan batas-batas mandala, batas-batas tanahnya itu. Nah, kalau satu situs kan belum, ya. Anda bisa melakukan visualisasi, ya, seberapa luas area yang bisa Anda cover, ya, seberapa luas area yang bisa Anda cover. Atau Anda bisa memberikan tanda lebih dulu sebelum ritual, Anda bisa melakukan tanda, ya. Tanda ini, ya, diketuk, ya, diketuk tanda sana, ini adalah mandala saya. Ya, siapapun yang berada dalam mandala ini, mereka dipenuhi dengan aktivitas kebajikan. Jadi kalaupun misalnya ada ular atau ada binatang liar, ya, mereka kalau masuk di dalam batas mandala ini, mereka itu tidak ganas. Ya, mereka tidak mencelakai. Ada ular lewat, ya, dia lewat aja. Dia tidak akan uh, mencelakai kita, ya, karena batas-batas mandala sudah ditentukan. Nah, tapi memang membuat mandala ini juga ada caranya sendiri, ya. Next time nanti saya ajarkan. Paling tidak Bapak Ibu minimal membayangkan, oh, area ini adalah area mandala saya, area puja saya. Ya. Jadi semoga di dalam batas area ini saya senantiasa dilindungi oleh para Buddha, Bodhisattva, pelindung Dharma, ya, uh, para leluhur, ya, berkumpul di area ini, ya. Terus mereka yang berada di dalam area ini semuanya bersama-sama melakukan kebajikan dalam bentuk sadhana, gitu. Terus kita murnikan mandalanya, ya. Ya, pertama tentu mantra pembersihan, ya. Seperti biasanya kalau kita menggunakan peralatan-peralatan ini atau kita mau melukat, kita juga membaca mantra pembersihan, ya. Kita baca mantra sundi, ya, sebagai pembersihan. Om Ram, Om Swar, Namo Satanam Samyak Sambuddha Kotinam Jita, Om Jara Wajra Kundi Swaha, Om Bur, Om Mani Padme Hum, Om Ram, Om Swar, Namo Satanam Samyak Sambuddha Kotinam Jita, Om Jara Wajra Kundi Swaha, Om Bur, Om Mani Padme Hum. Ini adalah mantra pemurnian, ya, untuk segala jenis pemurnian, karena memang Bodhisattva Sundi itu adalah Bodhisattva yang memurnikan karma-karma dari beraneka macam makhluk, ya. Beberapa Mahabodhisattva sebelum menjadi Buddha juga dimurnikan karma penghalangnya oleh Bodhisattva Sundi. Dan Bodhisattva Sundi ini juga sekaligus adalah raja dari seluruh naga. Seluruh jenis naga, ya, apakah naga yang ada di angkasa, naga yang di atas bumi, ataupun naga yang di bawah bumi, dan naga yang ada di samudra. Bodhisattva Sundi adalah raja dari seluruh naga, ya, dan pemilik dari seluruh kekayaan naga, ya. Oleh karenanya pada saat kita membacakan
mantra dari Bodhisattva Sudi ini itu akan memurnikan dari berbagai macam faktor-faktor penghalang ya yang akan membuat ritual kita terganggu ya. Nah, baru setelah itu kita membacakan mantra pemberkatan mandala yaitu Mahakaruna Dharani. Mahakaruna Dharani ini kalau Sundi ya itu adalah salah satu bentuk manifestasi dari Avalokitesvara ya, yang mewujud sebagai bodhisattva Raja Naga ya. Kalau Mahakaruna Dharani adalah mantra utama daripada Avalokitesvara ya. Jadi ini yang versi pendeknya ya. Kita biasa baca untuk melakukan pemberkatan mandala. Kalau misalnya Anda melakukan ritual sendiri, berarti Anda cukup duduk saja ya. Tapi kalau misalnya Anda ada beberapa orang ya, Anda bisa minta tolong orang di dekat Anda untuk melakukan pemercikan ya, mengelilingi area mandala ya, mandala puja. Jadi kita baca ya. Biasa kayak gini. Kita letakkan ya di atas tangan. Terus letakkan seperti ini. Kalau tidak ada kepretan berarti Anda bisa menggunakan dua tangan. Ya, dua tangan ini penting nih. Kayak kemarin ya. Taruh ini mudra Mahaugra Jualah ya. Oh, agak panjang. Turun naik ya. Namo Ratnatraya ya Namo Arya Jana Sagara Vairocana Yuhara Jaya Tatagataya Arahate Samyak Sambudaya Nama Sarva Tatagatebhye Arahatebhye Samyak Sambudebhye Nama Arya Avalokite. Kemudian mulai percikan. Swaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Tadyata Daradara Diri Dudu Iti Wete Cale Cale Pracale Pracale Kusume Kusuma Ware Ilimili Citi Jwala Mapanaya Swaha. Ini kalau misalnya Anda ada teman yang mendampingi, berarti Anda kepret. Kalau misalnya Anda pemberkatan toko atau pemberkatan rumah, pada bagian ini juga Anda kepret. Ya. Sebelum melanjutkan ritual yang lain, yang lebih jauh, pada bagian membaca Mahakaruna Dharani ini ada keliling rumah. Seluruh penjuru rumah ada kepret. Jadi mantra ini spesial untuk pemberkatan. Jadi ini harus Anda ingat ya. Kalau misalnya Anda mau membersihkan rumah yang barangkali dicurigai ada energi yang tidak baik, ada makhluk-makhluk yang tidak baik, Anda bisa bacakan mantra Sundi lebih dulu ya. Kemudian Anda bawa satu gelas air, Anda bacakan mantra Mahakaruna Dharani, kemudian Anda kepret-kepret sekeliling rumah, di dalam kamar, di segenap ruangan, ya di pekarangan ada kepret-kepret keliling. Gitu. Ini jadi bukan cuma untuk mandala puja saja, tapi pembersihan dan pemberkatan seluruh area. Kira-kira demikian. Dan mantra Mahakaruna Dharani ini ya juga bisa digunakan untuk berbagai macam pembersihan dan berbagai macam pemberkatan. Jadi kalau misalnya
ada orang sakit ya berarti kita sebelum membaca mantra Besa Guru, Anda bisa baca mantra Mahakaruna Dharani ini ya untuk menetralkan energi negatif ya yang melingkupi dirinya ya. Terus baru kita baca mantra Besa Guru. Ya. Jadi mantra ini memang penting, tujuannya adalah untuk pembersihan energi ya dan untuk pemberkatan ya, dua ini. Anda bisa menggunakan gelas ya, terus kepret-kepret ya. Nah, sikapnya ya seperti ini ya. Nah, kayak kepala banteng kayak gini ya. Metal taruh di sini. Terus di atasnya kayak gini. Ya, nanti kalau pas mau kepret ya berarti tinggal dicelupin aja terus ya dipercikin gitu. Kalau misalnya Anda mau sebelum pembersihan keluar Anda mau percikin diri sendiri boleh ya. Gini terus begini. Begini ya. Percikin diri sendiri dulu baru kemudian keliling. Ya, itu juga boleh. Ya, intinya mantra ini digunakan memang untuk pembersihan dan pemberkatan ya untuk blessing mandala. Oke. Ini kalau misalnya Anda memberkati rumah, berarti mantra ini khususnya yang bagian Mahakaruna Dharani itu diulang-ulang sampai selesai. Sampai selesai. Diulang-ulang terus sampai selesai. Sehingga area itu kemudian dimurnikan oleh Avalokiteshvara. Nah, kemudian baru setelah itu Anda balik lagi ya ke tempat puja Anda ya, ke altar utama untuk menghormat dan mengundang kehadiran para Buddha, Bodhisattva, pelindung Dharma, para leluhur ya dari segala penjuru ya. Apakah leluhur kita terlahir sebagai dewa bumi ya, sebagai dewa-dewa yang lain ya, atau sebagai yaksa, Garuda, sebagai pelindung Dharma, pelindung masyarakat ya, kita undang mereka semua ya. Ada di sini nih. Ya. Pertama ya, tangan di atas, mungkin Anda bisa membawa bunga ya, meletakkan seperti ini. Itu juga cantik. Om Namo Manjusri Nama Susri Nama Utama Sri Swaha Om Namo Manjusri Nama Susri Nama Utama Sri Swaha. Anda bacakan 3 kali, kemudian setelah itu bunganya dilemparkan ke angkasa. Persembahan kepada Manjusri. Anda ambil lagi. Om Amoga Werocana Mahamudra Manipatma Jwala Prawartaye Om Amoga Werocana Mahamudra Manipatma Jwala Prawartaye Ini kalau Anda menggunakan bunga seperti ini atau Anda beranjali tangan di atas kepala atau Anda bisa menggunakan mudra Werocana. Ya, mudra Werocana itu seperti kemarin ya. Jadi kayak gini. Mudra Werocana. Ya, ini juga bisa taruh di atas kepala. Om Amoga Werocana Mahamudra Manipatma Jwala Prawartaye Om Amoga Werocana Mahamudra Manipatma Jwala Prawartaye Om Amoga Werocana Mahamudra Manipatma Jwala Prawartaye Kemudian bisa dilemparkan ke angkasa bunganya. Nah, terus, ini bagian khusus. Kalau Anda punya beras, nah beras itu ya bisa digunakan pada saat bagian yang ketiga dari mengundang Buddha, Bodhisattva, dan para Dharmapala. Kalau Anda misalnya punya lonceng, loncengnya bisa digunakan. Ya, ini wajranya dipegang, taruh di pinggang sebelah kanan. Ya, dipegang seperti ini, ya.
kemudian taruh di pinggang sebelah kanan. Terus ini seperti ini di depan. Ya, ini simbol siap untuk melakukan segala macam apa namanya ritual dharma. Nanti setiap kali mantra-mantra itu dibacakan, Anda bisa melemparkan biji beras, ya, mempersembahkan biji-biji beras itu. Gitu. Kalau misalnya Anda agak sulit ya pakai lonceng, Anda bisa pakai ini. Ya. Ini sebetulnya cuma dibunyikan pada saat akhir dari mantra sebetulnya, ya, dibacakan terakhir aja. Nah begini, ya, dibacakan terakhir sebetulnya sebagai tanda bahwa mantranya sudah selesai. Ya. Kita coba ya. Om Namo Bhagavate Sakyamunaye Tathagataye Namo Bhagavate Sakyamunaye Tathagataye Namo Bhagavate. Nah, Bhagavate ambil bijinya. Bhagavate lempar, persembahkan. Sakyamunaye Tathagataye Namo Bhagavate Loka Vistirna Tejaswara Prapaya Tathagataye Namo Bhagavate. Vaisaja Guru Vaidurya Praparajaya Tathagataye Namo Bhagavate Prabhutaratnaya Tathagataye Namo Bhagavate. Ambil lagi. Ratna Sikya Tathagataye Namo Bhagavate Surupaya Tathagataye. Nah ini kalau pakai lonceng. Ya. Kalau pakai lonceng yang ini, ya, berarti Anda Namo Bhagavate Surupaya Tathagataye Namo Bhagavate Vipulagatraya Tathagataye Namo Bhagavate Abhayamkaraya Tathagataye Namo Bhagavate Amirtarajaya Tathagataye Namo Bhagavate Amitabhaya Tathagataye Namo Maitreya Bodhisattvaya Namo Manjusri Bodhisattvaya Namo Samantabhadra Bodhisattvaya Namo Aryawalokiteswaraya Bodhisattvaya Namo Mahasamaprapta Bodhisattvaya Namo Akasagarbha Bodhisattvaya Namo Vajrapani Bodhisattvaya Namo Siddhigarbha Bodhisattvaya Namo Skanda Bodhisattvaya Namo Sarve Bodhisattvabhye Mahasattvabhye Namo Samanta Buddhanam Om Duru Duru Pertiwi Garuda Naga Yaksa Swaha. Terus taruh. Jadi setiap mantra ini ya itu Anda bisa mempersembahkan beras. Ya. Ini kenapa harus beras? Karena beras ini disebut sebagai bija, ya, bija, inti, ya, benih, ya, benih daripada kebajikan, gitu. Jadi sebetulnya kalau di dalam praktik yang lebih lanjut, ini untuk masing-masing nama Buddha Bodhisattva ini dalam praktiknya
kalau di dalam latihan samadhi kita, selain visualisasi ya, itu kan ada ritual yang khusus. Kalau ini kan semuanya disebut nih. Ada ritual khusus Manjusri atau ritual khusus Wajrapani misalnya. Jadi kita membaca mantra uh, Manjusri atau Wajrapani dan kita membayangkan bija mantra. Jadi mantra itu tulisannya itu muncul di dalam pikiran berputar, bija mantra. Nah, ini juga merupakan apa namanya latihan sama di dalam. Ya. Jadi kita di dalam latihan sadana sambil puja, kita juga bersama di memasuki kondisi jana, bisa membayangkan mantra itu berputar, gitu. Jadinya ini simbol daripada bija mantra, inti daripada mantra, gitu. Nah, makanya setiap kali ini kita baca, terus kita persembahkan nih, ya, kita persembahkan. Nah, sudah selesai, kita mengundang kehadiran Buddha, Bodhisattva, para pelindung Dharma, ya. Kemudian ini kita letakkan kembali, ya. Loncengnya juga kita letakkan, baru kemudian kita mengaturkan persembahan. Bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini wajib, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini wajib dibaca persembahan. Nah, setelah ngundang jangan ya kita kan ngundang tamu datang ya, tamunya datang ya berarti kita harus beri sesuatu. Masa kita ngundang tamu datang terus nggak diapa-apain gitu kan, ya jadi kan kurang sopan. Jadi kita harus beri sesuatu, kita beri persembahan. Kalau persembahannya itu tidak ada, berarti kita harus mengandalkan mind, visualisasi, ya. Kalau ada lebih bagus. Jadi persembahannya, barangnya ada, mantranya diucapkan, ya. Kemudian mudra itu dimainkan, ya, gerak tangannya. Tapi mainnya, visualisasinya tetap jalan walaupun barangnya ada. Ya, barangnya ada, lupanya ada, pelitanya ada, bunganya ada, makanannya ada, ya, airnya ada. Walaupun barangnya ada, visualisasinya tetap jalan. Kalau barangnya tidak ada, persembahannya tidak ada, ya terpaksa kita harus full mind, full pikiran, ya, full pikiran, harus membayangkan sampai clear, sampai jelas, gitu. Kalau belum jelas, berarti kita cuma ngomong doang, ya, memberikan sesuatu, tapi kita tidak memberikan apapun, ya. Nah, Om Wajra Dupe Ahum Om Vajra Dupe Ahum Om Vajra Dupe Ahum Om Vajra Aloke Ahum Om Vajra Aloke Ahum Om Vajra Aloke Ahum Om Vajra Puspe Ahum Om Vajra Puspe Ahum Om Vajra Puspe Ahum Om Vajra Argam Ahum Om Vajra Argam Ahum Om Vajra Argam Ahum Om Vajra Naividye Ahum Om Vajra Naividye Ahum Om Vajra Naividye Ahum Om Vajra Sabda Ahum Om Vajra Sabda Ahum Om Vajra
Vajraviharam Ahum. Om Vajraviharam Ahum. Om Vajraviharam Ahum. Ini kalau di ritual besar dengan banyak sekali peralatan, pada saat Wajra Sabda Ahum, yang bawa lonceng semuanya bunyiin lonceng. Yang bagian pukul tambur, semua tamburnya dibunyikan. Yang bawa sangkakala, trompetnya dibunyikan. Tat atau gung itu dibunyikan semua. Gitu. Jadi semua peralatan musik dharma itu semuanya dibunyikan pada saat Wajra Sabda Ahum. Sementara kalau Anda tidak punya peralatan ya untuk dibunyikan, berarti Anda bisa menggunakan mudra ya. Seperti Anda sedang menabuh beduk ya. Om Wajra Sabda Ahum. Om Wajra Sabda Ahum. Om Wajra Sabda Ahum. Nah, itu harus dilakukan seperti itu. Nah, baru kemudian kalau misalnya ada persembahan yang lain ya, yang di luar dari 5 yang utama, misalnya itu tambahan ya, ada atribut tambahan misalnya pakai tumpeng atau kurma, berarti tumpeng itu Anda angkat satu persatu dalam satu wadah, misalnya ada satu tumpeng atau ada persembahan yang lain, palawija misalnya begitu ya, jadikan dalam satu wadah, jadi Anda angkat satu persatu ya. Anda bisa suruh orang atau Anda sendiri bisa angkat begitu ya. Kemudian Anda mudra ini lagi ya. Om Amoga Puja Manipatma Wajre Tatagata Walokite Samanta Prasara Om. Anda sebagai pemimpin mempersembahkan seperti ini. Ya. Seperti ini. Nanti misalnya ada yang membawa nampan-nampan itu mereka mengangkat di atas kepala gitu kan sebagai bentuk persembahan. Terus kita sebagai pemimpin seperti ini, Om Amoga Puja Manipatma Wajre Tatagata Walokite Samanta Prasara Om dipersembahkan. Gitu. Ada satu wadah, satu. Dua wadah sampai 100 wadah semuanya masing-masing kita persembahkan. Atau ada 100 orang sekaligus bisa ngangkat bareng-bareng, diangkat berarti kita baca mantranya cuma sekali saja. Gitu. Jadi tidak harus satu-satu. Semuanya diangkat serempak, Om Amoga Puja Manipatma Wajre Tatagata Walokite Samanta Prasara Om. Sekali saja. Karena sekali persembahan. Sudah selesai, diletakkan lagi. Nah, kira-kira demikian ya. Ini 1-6 wajib. Kalau misalnya Anda ingin menambahkan, ya karena kita biasanya orang Buddha ini mengundang juga makhluk-makhluk alam rendah di sekitar kita untuk hadir. Kita undang mereka itu bukan untuk nonton, kita sembahyang, bukan. Tapi supaya mereka itu ambil bagian di dalam ritual, ya. Dan mereka itu juga mendapatkan haknya di dalam ritual, yaitu makanan-makanan dan minuman-minuman yang kita gandakan. Supaya mereka itu terpuaskan, tercukupi, dan kemudian sejahtera, tidak mengganggu makhluk-makhluk lain di sekitarnya pada saat mereka kembali ke tempat masing-masing. Ya. Jadi Anda bisa menambahkan satu kebajikan lagi. Ya, kalau misalnya Anda punya waktu dan memang diniatkan untuk itu, kita melakukan penggandaan makanan dan minuman. Ya, ini bisa dibacakan pagi, siang, sore, malam tidak menjadi masalah. Ya. Mudranya seperti ini lagi. Ya. Untuk menggandakan makanan, berarti Anda bisa cimit satu makanannya, kecil aja, sedikit aja, misalnya nasi sedikit, atau buah apa kecil gitu, Anda taruh di atas tangan seperti itu. Nama sarwata tagata walokite om sambara sambara om. Sambil dibayangkan, ini makanan yang kecil di atas tangan ini berubah menjadi banyak sekali
aneka jenis makanan yang enak-enak. Walaupun yang kita taruh di sini cuma nasi, Anda bisa membayangkan aneka makanan. Ada pizza, ada mendoan, ada ketoprak, ada apa macam-macam pokoknya. Ya. Kalau bisa dibayangkan yang non hewani, ya, vegetarian, ya, yang tidak melalui proses pembunuhan makhluk hidup, ya. Jadi walaupun di dalam pikiran kita juga harus mempersembahkan yang baik, ya, yang bukan benda-benda hasil pelanggaran sila, hasil dari pembunuhan makhluk hidup. Kita harus bayangkannya yang bagus, gitu. Mengajari mereka mengkonsumsi benda-benda ataupun makanan-makanan yang berasal dari hal-hal yang baik, bukan dari pelanggaran sila, ya. Jadi kita bayangkan. Nama sarwata tagata walau kita sambara sambara jadi banyak sekali memenuhi angkasa, memenuhi tempat ini. Seluruh mandala ini penuh dengan aneka jenis makanan yang enak-enak. Nah, sudah. Terus air teteskan. Satu tetes aja. Nama surupaya tatagataya tadiata suru prasuru swaha. Bacakan 3 kali sambil Anda membayangkan ini air berubah menjadi banyak sekali yang enak-enak. Ada jus mangga, jus melon, kemudian ada air kelapa muda, ada whisky tidak? Whisky anggur merah tidak? Yang memabukkan ya? Tidak. Arak segala tidak. Pokoknya semua yang enak-enak lah. Apalah pokoknya yang enak, yang Anda sendiri juga selera untuk minum, ya. Ada kopi, ada teh, ada apa segala persembahan, ya. Kalau Anda punya aneka persembahan minuman, ya, di luar sesaji utama ini, misalnya aneka jenis minuman, teh pahit, teh manis, kopi pahit, kopi manis, susu, air putih, misalnya kayak gitu, itu juga bisa dipersembahkan, ya. Nama surupaya tatagataya tadi ada prasuru swaha, ya, dibayangkan. Terus Anda persembahkan makanan ini kan kecil, tapi Anda tetap visualisasinya banyak. Ya. Minumannya juga banyak. Ini tetap dijaga konsentrasinya, visualisasinya ini. Ya. Makanan ini dengan rupa, aroma, dan rasa terbaik ke atas kami persembahkan kepada para Buddha di 10 penjuru, ke tengah sebagai persembahan bagi para Arya, serta ke bawah bagi semua makhluk di 6 jalur kehidupan. Dana universal ini diberikan tanpa diskriminasi, mencukupi kebutuhan semuanya dengan sepuas hati. Semoga kami yang melaksanakan dana ini dapat menyempurnakan paramita yang tidak terukur. Dalam 3 kualitas dan 6 rasa kami persembahkan ini semua bagi Buddha dan Sangha, serta bagi semua makhluk di Dharma Dhatu sebagai suatu persembahan universal. Terus bacakan mantra sambil tangannya masih dipertahankan. Om Gagana Sambawa Wajra Om. Di dalam pikiran Anda harus membayangkan, tadi kan ini makanan sudah dibayangkan jadi banyak, minumannya jadi banyak beraneka jenis. Ketika membacakan Om Gagana Sambawa Wajrahum, dibayangkan Anda sendiri menyerahkan makanan ini kepada mereka di dalam pikiran. Persembahkan, berikan visualisasinya, bayangkan Anda mempersembahkan ini. Om Gagana Sambawa Wajrahum, Om Gagana Sambawa Wajrahum, Om Gagana Sambawa Wajrahum. Persembahan dari surgawi, makanan para dewata yang berasal dari kegembiraan dhyana. Dhyana itu artinya adalah samadhi. Ya. Kenapa? Karena ini visualisasi hanya bisa dibayangkan oleh orang yang memasuki kondisi samadhi, sehingga konsentrasinya, visualisasinya untuk utuh, tidak putus-putus. Ya, dia membayangkan ini ada semuanya dan dia dipersembahkan. Ini berarti orangnya sudah harus memasuki kondisi jhana, konsentrasi yang terserap. Eksis di dalam mind, ya, dipersembahkan. Terus baca mantra yang ketiga. Tadi kan sudah diadakan, diciptakan di dalam pikiran, dipersembahkan, diserahkan langsung dengan tangan Anda sendiri. Baca mantra yang ketiga. Om Suru Sarwa Tatagata Tadiata Suru Swaha. Pastikan dari dalam pikiran mereka menerima dengan gembira. Sukacita. Bahagia. Kalau mau makan ya makan silakan, kalau mau minum ya minum silakan. Pastikan mereka sukacita, bahagia, menerima yang kita berikan ini. Terus ini diletakkan. Ya, atau misalnya mau dilemparkan ke udara juga boleh. Gitu. Om Suru Sarwa Tatagatata di atas Suru Swaha. Nah, diserahkan. Seperti itu. Terpujilah para Bodhisatwa, Mahasatwa dalam kegembiraan dhyana, Mahaprasnya Paramita. Nah, ini satu kebajikan.
ya. Walaupun dilakukan melalui pikiran, tetapi pikiran kita melakukan perbuatan baik. Karena untuk berbuat baik, syarat awal itu harus bermula dari pikiran. Awal dari perbuatan baik itu ada di pikiran. Oleh karenanya kita melatih pikiran kita untuk berbuat baik. Ya. Di dalam pikiran tidak ada niat jahat, di dalam pikiran hanya ada niat baik. Dan ini dilatih. Ya. Baru kemudian kita bisa mengembangkan cinta kasih yang lain yang lebih real. Ya, setelah ritual. Ya. Nah, setelah itu yang bagian 8 ini ya, kata pertobatan ini juga boleh di skip kalau Anda misalnya waktunya tidak cukup. Tapi kalau misalnya Anda waktunya cukup, ya sebaiknya juga dibaca. Karena ini juga salah satu jenis kebajikan. Ya, setelah memberikan persembahan, kemudian kita juga melakukan pertobatan, pembersihan diri dari karma-karma buruk masa lalu. Nah, pada saat membaca mantra Wajra Satwa ini, berarti Anda mengangkat kembali loncengnya dan mengangkat kembali wajranya. Wajranya taruh di atas seperti ini, seperti Dewa Indra yang siap mengeluarkan petir dari tangannya. Ya. Om Wajra Satwa Samaya Manupalaya Wajra Satwa Tenopa Tista Dirdo Me Bawa Tutosyo Me Bawa Suposyo Me Bawa Anurakto Me Bawa Sarva Siddhing Me Brayata Sarva Karma Sutta Me Cittang Kriyang Kuruhum Ahahahum Bhagawan Sarva Tathagata Vajra Mame Munca Wajri Bawa Mahasamaya Satwa Ongpe. Ongpe-nya itu ditahan. Sudah, kemudian kalau Anda mau pertobatan, berarti Anda kemudian wajranya dari posisi siap mengeluarkan petir, ya, kemudian taruh di hati. Ya, kemudian tangannya yang satunya Dhyana. Oh semua Buddha dan Bodhisattva di 10 penjuru, semua pelindung Dharma dan semua Arya Sangga, mohon beri perhatian kepada saya. Saya yang bernama Upasaka Pandita Tara Lojang, sejak masa tanpa awal dalam samsara hingga saat ini telah berada di bawah kendali klesa-klesa, seperti keterikatan, kebencian, dan kebodohan batin, yang saya lakukan baik melalui tubuh, ucapan, dan pikiran. Selama menjalani kehidupan di dalam samsara, saya telah melakukan 10 karma negatif, yaitu ketamakan, menyimpan niat jahat, berpandangan keliru, berdusta, memfitnah, pembicaraan negatif tak berguna, membunuh makhluk hidup, mengambil apa yang tidak diberikan, perilaku seksual yang menyimpang, dan mengkonsumsi makanan minuman yang melemahkan kesadaran. Saya telah melakukan 5 karma negatif paling berat, panca anantarya karma, dan 5 karma negatif yang mendekati panca anantarya karma. Saya telah gagal dalam menjalankan aturan moral. Saya telah memperlakukan ayah dan ibu secara tidak hormat, memperlakukan para sahabat yang baik, yang bajik dan bijak secara tidak hormat, dan juga memperlakukan anggota sangga secara tidak hormat. Saya telah melakukan hal-hal yang menodai Triratna, menolak dharma suci, berkata buruk dan kasar pada Arya Sangga, dan melukai makhluk hidup lain, dan sebagainya. Karma-karma negatif ini dan yang lainnya yang telah saya lakukan menyebabkan makhluk lain melakukannya, serta turut bergembira ketika makhluk lain melakukannya, dan sebagainya. Di hadapan semua Buddha dan Bodhisattva, para pelindung Dharma, dan yang bersemayam di 10 penjuru, dan Arya Sangga. Saya mengakui semua karma negatif dan kegagalan dalam menjaga sila-sila ini yang merupakan rintangan terhadap kelahiran-kelahiran yang lebih baik dan pembebasan, yang menjadi penyebab utama keberadaan saya dalam alam penderitaan, dan mengalami kesengsaraan karenanya. Saya mengerti sepenuhnya dan saya tidak menyembunyikannya. Saya menerimanya sebagai karma-karma negatif. Saya bertekad untuk tidak akan melakukannya lagi di masa mendatang. Dengan mengakui dan menyesalinya, saya akan mencapai kebahagiaan. Namun jika saya tidak mengakui dan menyesalinya, kebahagiaan sejati tidak akan tercapai. Oh, Bagawan, izinkanlah kami menegakkan dan mengulang kembali tekad untuk tetap berada di dalam praktik hidup berkebajikan.
Kami bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup, menghargai kehidupan apapun bentuknya, hidup penuh dengan kasih sayang dan saling menyayangi. Kami bertekad melatih diri tidak akan mengambil apapun yang tidak diberikan oleh pemiliknya, menjaga dan memelihara apapun yang menjadi sumber kebahagiaan bagi makhluk lain, tidak serakah dan berlatih memberi makna kebahagiaan bagi makhluk lain. Kami bertekad melatih diri tidak melakukan perbuatan asusila serta seks yang menyimpang, setia pada pasangan hidup dan menjaga kehormatan semua makhluk yang ada di hadapan. Kami bertekad melatih diri menghindari dusta, fitnah, dan kata-kata sembrono yang mengakibatkan kerugian secara fisik maupun mental pada makhluk lain. Berkata hanya yang benar dan bajik, yang mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan untuk makhluk lainnya. Kami bertekad melatih diri tidak akan mengonsumsi apapun yang dapat menenggelamkan kesadaran, senantiasa bersemangat dalam berlatih pikiran dan kesadaran dengan samadhi dan praktik yang bermanfaat. Kami bertekad melatih diri tidak membicarakan kesalahan atau kekeliruan pelatihan diri orang lain dan tidak pula mendorong orang lain melakukannya. Kami bertekad melatih diri tidak memuji diri sendiri dan menjelekkan orang lain atau mendorong orang lain melakukannya. Kami bertekad melatih diri tidak pelit dan mengajak orang lain berbuat demikian. Kami bertekad melatih diri tidak menyimpan amarah atau mendorong orang lain untuk marah. Kami bertekad melatih diri tidak berbicara buruk tentang Buddha, Dharma, dan Sangha atau mendorong orang lain melakukannya. 5 bagian yang pertama itu adalah sila standar bagi seorang perumah tangga di dalam agama Buddha. 5 bagian yang berikutnya itu adalah sila bodhisatwa untuk perumah tangga, ya. Nah, kemudian setelah itu membaca Prasnaparamita Sutta. Nah, jadi untuk bagian yang ke-8 ini, yang ke-7 dan ke-8 ini bisa di-skip kalau Anda mau, ya, karena waktunya mungkin pendek, Anda bisa skip. Tapi kalau Anda punya waktu, misalnya pas hari Uposatha, purnama film atau purnama CD, purnama penuh, Anda bisa baca full keseluruhan. Ya, kalau hari-hari biasa, pagi sore Anda bisa skip ini. Ya. Terus Prasnaparamita Sutra, ya, ini adalah sutra yang paling pendek ya di dalam Buddhisme Mahayana. Ini juga bisa dibaca. Ya. Jadi tadi setelah apa namanya selesai wajar satwa pertobatan, kita letakkan kembali wajarannya di depan, ya. Terus Prasnaparamita Sutra kita baca. Dharma yang agung dan mulia sungguh tiada tara, sulit mendapatkannya dalam berjuta kalpa, kini saya dapat menerima dan mempelajarinya. Semoga dapat memahami ajaran tata gata yang sesungguhnya. Ya, kalau Anda bisa iramanya, pakai irama, nanti saya rekam iramanya, mudah-mudahan hari ini punya waktu ya untuk merekam sebelum kelas Bajrageni. Kalau tidak, Anda bisa baca datar ya. Namo Arya Walokiteswara Bodhisattva Maha Prasnya Paramita Sutra. Arya Walokiteswara Bodhisattva Gambira Yam Prasnya Paramita Yam Saryam Saramano Ya Walokaitisma Pancaskanda Tam Caswa Bawa Sunyam Pasyatisma. Iha Sari Putra Rupang Sunyata Sunyata Iwa Rupang Napritak Sunyata. Ini kalau misalnya Anda mau baca terjemahannya bahasa Indonesia juga boleh. Ya. Setelah itu Waranugraha, ya. Ini kalau kepanjangan Anda bisa yang bagian 10, Anda bisa mantra yang terakhir saja, yaitu rewa rewate guha guhate daranete niharate wirinde mahagate silingante swaha. Ya, mantra ini adalah mantra untuk mendesak kepada para Buddha dan Bodhisattva agar kebajikan yang kita lakukan hari ini dengan pembacaan mantra dan sadhana ini segera membuahkan hasil dalam waktu secepat-cepatnya. Nah, ini ada mantra mendesak loh. Artinya apa? Aduh Buddha, saya ini hidupnya misalnya lagi banyak masalah datang, tidak pernah berhenti. Saya mungkin karma baiknya sudah menipis. Nah, saya mau berbuat baik, saya lipat gandakan hari ini, dan saya mau hasilnya saya petik hari ini juga. Kira-kira demikian. Jadi kita baca mantra ya ini ya rewa rewate ya. Rewa rewate guha guhate daranite niharate wirnite mahagate selingante swaha. Rewa rewate guha guhate daranite niharate wirnite mahagate selingante swaha. Ini 3 kali ya.
paling tidak ya. Ini artinya ya saya membutuhkan kebajikan ini berbuah segera. Kenapa? Karena saya tahu bahwa kebajikan saya sudah menipis dan banyak sekali tanda-tanda jelek datang pada kehidupan saya saat ini. Ya, saya tidak bisa menunggu kebajikan ini berlipat ganda berbuah banyak di masa yang akan datang karena saya membutuhkannya sekarang. Jadi tolong buat kebajikan saya yang kecil ini yang saya lakukan melalui sadana ini kemudian bisa berbuah dan hasilnya bisa saya petik hari ini. Kira-kira demikian ya dari mantra ini ya. Dan kita tutup dengan Trisambodana. Biasanya ini untuk ritual Siwa Buddha, itu ada apa namanya, harus barengi dengan yang Hindu ya. Mereka membacakan Trisandia, kita membacakan Trisambodana. Kalau misalnya Anda tidak bisa iramanya, nanti iramanya juga akan saya rekam ini. Anda bisa baca datar saja ya. Ya, sama seperti ini ya. Om Om Buddhaya Namah Swaha. Om Dharmaya Namah Swaha. Ini kalau datar ya. Kalau pakai irama, berarti Anda tidak perlu ini. Ya, atau ini tidak perlu dibunyikan, ini hanya terakhir saja. Ya dibunyikan. Om Ah Om Budaya Namah Swaha. Dharma ya Nama Swaha. Sanggaya Nama Swaha. Om Dicita Utpadayami. Om Mani Padme Hum. Ini Trisan dia biasanya di Hindu mereka ulang 3 kali. Jadi kita juga ulang 3 kali gitu. Ini kalau di Theravada adalah Trisarana, ya, kurang lebih demikian. Kita Trisan dia. Nah terus pada saat yang Hindu mereka membacakan mantra Pancasembah untuk menutup doa, kita membacakan mantra Mandala Wajradatu. Ya, berarti ini masing-masing bunga yang tadi sudah kita bedakan ya warnanya ini macam-macam. Jadi kita persembahkan sesuai dengan mantranya. Jadi kalau warna putih kayak gini, ya tangannya bisa seperti ini ya. Terus bunganya warna putih taruh di atas kepala. Kita baca mantra Wairocana. Om Namo Bhagavate Sarawate Gate Warsudani Rajaya Tatagataya Arahate Sabya Sambudaya. Tadiyata Om Sodani Sodani Sarwa Papang Wisodani Sude Wisude Sarwa Karma Awarana Wisodani Swaha. Persembahkan. Ya, tapi sebelum persembahan kita bayangkan dulu sinar putih masuk lewat kepala, memenuhi tubuh kita menjadi berwarna putih, memancar aura warna putih di sekeliling tubuh kita, ya, membersihkan segala macam noda-noda karena karma buruk yang dilakukan oleh pelanggaran sila di masa lalu. Setelah itu bersih semua, baru kita persembahkan. Ya. Kemudian warna merah. Ya, warna merah itu di leher ya.
Om Namo Bhagavate Amitabhaya Tatagataya Arhate Samme Sambudaya Tadiyata Om Amirta Amirta Bhave Amirta Sambhave Amirta Garbe Amirta Side Amirta Teje Amirta Vikrante Amirta Vikranta Gamine Amirta Gagana Kirti Gare Amirta Dumdumisware Sarwata Sadane Sarwa Karma Klesa Sayam Kare Swaha. Bayangkan sinar warna merah masuk melalui leher, memenuhi seluruh tubuh, melenyapkan noda-noda di dalam tubuh kita, memancar keluar ya warna merahnya, membersihkan karma-karma buruk kita yang dilakukan karena begitu tipisnya cinta kasih di dalam hati kita. Ya, terus dipersembahkan bunga ini ke angkasa, bung seperti itu. Terus bunga berwarna biru, ya, itu di tengah hati. Om Namo Bhagavate Aksobaya Tatagataya Arahate Samya Sambudaya Tadiyata Om Kampane Kampane Rosane Rosane Trokane Trokane Trasane Trasane Pratihana Pratihana Sarwa Karma Paramparani Mesarwa Satwa Namca Swaha. Sinar warna biru masuk melalui hati, memenuhi seluruh tubuh kita, membersihkan noda-noda di tubuh kita, memancar keluar dari tubuh kita, keluar warna biru, ya. Ini membersihkan segala macam problem kesehatan kita, ya, karena di masa lalu kita banyak menyakiti makhluk-makhluk lain, ya, secara disengaja maupun tidak disengaja, ya, melalui kekuatan daripada aksobia, ya. Kemudian ini dipersembahkan ke, ya, ke udara. Kemudian bunga warna kuning, ya. Kalau nggak ada bunga berarti kita pakai kedelai, ya. Ini di perut, ya. Om Namo Ratna Rasmi Chandra Prati Manita Vidyam Te Jara Jaya Tatagadaya Arate Samya Sambudaya Tadiyata Ratne Nakira Nerat Na Prati Manite Ratna Sambaverat Na Praberat Nagate Swaha. Ada sinar warna kuning masuk melalui perut, membersihkan noda di seluruh tubuh kita menjadi berwarna kuning, memancar keluar di seluruh tubuh kita, ya, melenyapkan berbagai macam karma buruk yang berupa ketidaksejahteraan hidup kita, ya, karena kekurangan berbagai macam, ya, kesejahteraan, ya, baik materi maupun spiritual, ya, yang ditimbulkan karena pada masa lalu kita tidak memupuk aneka tindakan kebajikan, ya. Setelah itu kemudian dipersembahkan ke angkasa. Baru kemudian bunga warna hijau, ya. Warna hijau ini kemudian diletakkan di kaki, ya, di bawah. Kita baca mantra dari Amoghasiddhi. Om Namo Bhagavate Arya Amoghasiddhi Tatagataya Arate Samya Sambudaya Tadiyata Om Side Side Suside Praside Sarwa Suside Swaha. Ya. Ada sinar warna hijau masuk melalui tanah, ya, melalui kaki, naik memenuhi seluruh tubuh kita, ya. Kemudian melenyapkan noda-noda di tubuh kita, memancar keluar sinar hijau itu di sekitar diri kita, ya. Itu melenyapkan berbagai macam pengaruh-pengaruh dari kekuatan gaib yang buruk, ya, atau misalnya kita tidak memiliki wibawa, tidak memiliki kekuatan, ya, dianggap remeh oleh orang lain, ya, dan sebagainya, ya, ya, tidak dihormatin orang, ya, karena kita tidak punya kekuasaan, itu semuanya lenyap, ya, berkat kekuatan dari Amoghasiddhi, kemudian dilemparkan lagi ke angkasa bunganya, nah, seperti itu. Terus setelah itu bentuk mudra persembahan mandala. Ini tangannya harus pinter juga ini. Dilipat-lipat, ya, persembahan mandala. Semoga kami terlahir di tanah suci para Buddha, mencapai pembebasan dan ikut memutar roda dharma demi kebahagiaan semua makhluk. Om Wajra Bumi Ahom. Om Wajra Reke Ahom. Om Guru Buddha Bodhisattva Sapariwara Ratna Mandala Samudra Sparana Samae Ahom. Idam Guru Ratna Mandala Kamniriyatayami. Jadi ini diputar, persembahkan mandala untuk semua panca dhyani Buddha. Dari kelima arah dipersembahkan, kemudian diberikan, ya. Jadi ini lemparnya keluar, ya, bukan ke dalam. Kalau ke dalam berarti untuk diri kita sendiri.
persembahkannya. Ini keluar, diberikan. Idam guru ratna mandal kaniriyatayami. Ya. Terus, nah ini Hum Tramri Ahum, ini mantra hati ya, bija mantranya dari Pancadiyani Buddha ya. Kita Anjali Siddha Hum Tramri Ahum. Terus kita tutup dengan kelimpahan jasa. Ya. Kalau tadi melipat gandakan kebajikan 1000 kali lipat, ya ribuan kali lipat. Ini mantra penutupnya adalah karena kebajikan kita sudah dilakukan melalui berbagai macam persembahan, memurnikan diri dan sebagainya. Ini kebajikan ini kita lipat gandakan menjadi ribuan kali lipat. Om Namo ya. Om Namo Bhagavate Vajrasara Pramardane Tatagataya Arhate Samya Sambuddhaya Tadyata Om Vajre Vajre Mahavajre Mahateja Vajre Mahavidya Vajre Mahabodhisita Vajre Mahabodhi Mando Pasamgramana Vajre Sarva Karma Avarana Visodana Vajre Swaha. Ya sudah. Terus kita tutup dengan mantra kebahagiaan. Jadi kebajikan ini sudah berkali lipat kita persembahkan kepada semua makhluk. Gate gate para gate para sanggate bodhi swaha. Sudah dibaca 3 kali, terus kita tutup dengan tepuk tangan 3 kali. Petik mudra kayak gini. Ya. Terus Bajra Dara Mudra kayak gini nih. Selesai sudah ritualnya. Jadi tepuk tangan 3 kali. Ya, kesukses. Ini simbol dari kesuksesan seluruh ritual. Petik mudra, penutup, kemudian Bajra Dara Mudra. Selesai, kemudian kita mercikin airnya ke diri sendiri. Nah, terus ini diedarkan ke semua orang. Semuanya mercikin dirinya sendiri. Terus kita minum amerta. Simbol sebagai dharma itu meresap. Nah, ini airnya kan manis ya. Meresap. Terus diedarkan. Semuanya juga minum amerta. Selesai ritual. Nah, kira-kira demikian ya Bapak Ibu. Ini ritual dasar daripada Buddhisme ya. Ini nanti akan saya uraikan di kelas ya, di kelas sadhana ya. Detail-detail dari ritual ini beserta dengan rekamannya akan saya susulkan ya supaya Anda semua punya gambaran lebih komplit ya tentang ritual ini. Terima kasih semuanya karena waktunya sudah cukup. Sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga harapan baiknya tercapai. Sampai ketemu di kelas nanti malam. Terima Bye-bye. kasih Romo. Terima kasih Romo. Untuk semua Terima Romo. kasih. Bye-bye. Untuk Makasih. semua. Romo. Terima kasih. Masih malam enggak, Kak? Ya.